Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 22411005 mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang data populasi, sampel, penyajian data atau tabel dan diagram. Pengertian data. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi, atau rekaman yang direkam atau dihasilkan sebagai hasil dari observasi, pengukuran, atau pengumpulan informasi. Data merupakan materi dasar yang digunakan dalam analisis, pemahaman, dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, pemerintahan, dan banyak bidang lainnya. Data bisa berupa berbagai bentuk, termasuk yang pertama, data kualitatif. Data yang tidak memiliki nilai numerik tetapi menggambarkan atribut, karakteristik, atau kualitas. Contohnya adalah warna mata, jenis kelamin atau merek produk. Yang kedua, data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur. Contohnya adalah tinggi, berat pendapatan, atau suhu. Data dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti yang pertama, analisis statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren dalam data. Yang kedua, pengambilan keputusan. Data digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang informasional dan berbasis fakta. Yang ketiga, pemahaman. Data membantu kita memahami fenomena atau masalah yang ada di sekitar kita. Yang keempat, prediksi. Dengan menggunakan data historis, kita dapat membantu prediksi tentang masa depan. Yang kelima, evaluasi. Data digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek atau program. Pengertian populasi. Populasi adalah sekumpulan individu, objek, atau elemen yang memiliki satu atau lebih karakteristik atau atribut yang bersamaan. Populasi dalam konteks statistik dan penelitian mengacu pada seluruh kelompok yang menjadi subjek atau target studi, penelitian atau analisis. Populasi adalah keseluruhan dari mana sampel atau subkelompok yang lebih kecil diambil untuk tujuan analisis atau penelitian. Contoh-contoh populasi dalam berbagai konteks termasuk yang pertama, populasi manusia. Semua individu di dunia adalah populasi manusia. Dalam kasus penelitian, demografi, atau kesehatan, populasi ini bisa menjadi populasi penelitian. Yang kedua, populasi produk. Jika sebuah perusahaan memproduksi sejenis produk, semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut adalah populasi produk. Yang ketiga, populasi mahasiswa di sekolah. Dalam konteks pendidikan, semua siswa yang terdaftar di sebuah adalah populasi mahasiswa. Yang keempat, populasi tumbuhan di hutan. Semua tumbuhan yang tumbuh di suatu hutan adalah populasi tumbuhan. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih atau diambil untuk tujuan analisis, penelitian, atau pengujian. Sampel digunakan sebagai representasi dari populasi yang lebih besar, dan pengambilan sampel dilakukan agar pengumpulan data menjadi lebih praktis, efisien, dan ekonomis dibandingkan dengan mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dalam konteks statistik dan penelitian, sampel merupakan subkelompok yang dipilih dengan cara sengaja dirancang untuk mencerminkan karakteristik, variasi, dan sifat yang ada dalam populasi. Pengambilan sampel yang baik dan representatif sangat penting untuk memastikan hasil analisis sampel dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi secara keseluruhan. Ada beberapa metode pengambilan sampel yang dapat digunakan, termasuk nomor 1, random sampling. Dalam metode ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Ini membantu menghindari bias dalam pemilihan sampel.
Yang kedua, stratification sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya usia, jenis kelamin, wilayah, dan kemudian sampel diambil dari masing-masing strata. Ini membantu memastikan bahwa setiap kelompok diwakili dalam sampel. Yang ketiga, sampling secara sistematis. Anggota populasi dipilih dengan interval yang tetap, seperti setiap N dikurang TH anggota. Metode ini dapat digunakan jika populasi memiliki urutan yang dapat diidentifikasi. Yang keempat, convergential sampling. Sampel diambil berdasarkan kenyamanan atau ketersediaan. Ini adalah metode yang lebih sederhana dan tidak acak, dan hasilnya mungkin tidak selalu representatif. Penyajian data dalam tabel. Nomor 1, penyajian struktur. Tabel membantu menyusun data secara struktur dan terorganisir. Data ditempatkan dalam baris dan kolom yang mempermudah pembaca untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua, kemudahan pembandingan. Dalam tabel, data yang saling berhubungan ditempatkan berdampingan atau berdekatan. Hal ini memungkinkan pembaca untuk dengan cepat membandingkan dan melihat pola atau perbedaan dalam data tersebut. Yang ketiga, kemudahan dalam mengidentifikasi kuartiler atau data ekstrem dalam tabel dapat dengan mudah terlihat. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi data yang mungkin perlu perhatian khusus. Yang keempat, ringkas dan efisien. Tabel memungkinkan penyajian data yang kompleks dalam ruang yang relatif kecil, membuatnya efisien untuk menyampaikan banyak informasi dalam format yang ringkas. Yang kelima, pemahaman yang cepat. Tabel memungkinkan pembaca untuk dengan cepat memahami informasi tanpa harus membaca teks panjang. Ini berguna terutama dalam laporan, jurnal ilmiah, atau presentasi. Yang keenam, kemudahan dalam pengolahan data. Tabel membuat pengolahan data lebih mudah. Data dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam spreadsheet atau program analisis data untuk perhitungan lebih lanjut. Jenis diagram. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang vertikal. Menggunakan batang vertikal untuk mewakili data kategori. Diagram batang horizontal. Menggunakan batang horizontal untuk mewakili data kategori. Yang kedua, diagram lingkaran. Mencegah data menjadi potongan lingkaran yang mewakili persentase dari keseluruhan cocok untuk menunjukkan proporsi atau bagian dari suatu keseluruhan. Yang ketiga, diagram garis. Menghubungkan titik data dengan garis lurus digunakan untuk menggambar perubahan data sepanjang waktu. Berguna untuk menunjukkan tren atau fluktuasi dalam data. Penyajian data dalam diagram. Yang pertama, diagram batang. Menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk mewakili data kategori. Contohnya, menunjukkan penjualan produk dalam beberapa bulan terakhir. Yang kedua, diagram lingkaran. Memecah data menjadi potongan lingkaran untuk menunjukkan persentase dari keseluruhan. Contoh, menunjukkan komposisi pengeluaran bulanan. Yang ketiga, diagram baris. Menggambarkan perubahan data sepanjang waktu dengan menghubungkan titik data dengan garis lurus. Contoh, menunjukkan perkembangan harga saham selama 1 tahun. Kesimpulan. Dalam kesimpulan berikut adalah poin-poin penting tentang data populasi sampel serta penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang pertama, data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang dihasilkan atau direkam sebagai hasil dari pengamatan atau pengumpulan data. Data dapat berupa kualitatif atau kuantitatif dan digunakan dalam analisis, pemahaman, pengambilan keputusan, serta evaluasi. Yang kedua, populasi adalah seluruh kelompok atau elemen yang menjadi subjek studi, penelitian, atau analisis. Populasi merupakan keseluruhan dari mana sampel diambil.
penting untuk mengidentifikasi populasi yang relevan dalam konteks penelitian. Yang ketiga, sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih atau diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Pengambilan sampel dilakukan untuk efisiensi, keterjangkauan, dan praktisilitas dalam pengumpulan data. Yang keempat, metode pengambilan sampel termasuk random sampling, pengambilan sampel acak, stratification sampling, pengambilan sampel berdasarkan kelompok, dan conventional sampling, pengambilan sampel berdasarkan kenyamanan. Yang kelima, penyajian data dalam tabel adalah metode yang efektif untuk merangkum dan mengorganisir data dalam bentuk struktur dan terstruktur dengan judul tabel, nomor tabel, header tabel, data tabel, dan keterangan tabel. Yang keenam, penyajian data dalam diagram adalah cara visual untuk mempresentasikan data dalam bentuk grafis termasuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan banyak jenis lainnya. Diagram membantu memahami pola hubungan dan perbandingan data dengan lebih cepat. Yang ketujuh, pemilihan metode penyajian data tergantung pada tujuan presentasi, jenis data yang dimiliki, dan audiens yang akan melihatnya. Kedua, tabel dan diagram adalah alat yang berguna menyampaikan informasi dengan efektif dan jelas. Yang kedelapan, penting untuk merancang dan mengelola baik sampel maupun penyajian data agar hasilnya dapat diandalkan, representatif, dan memberikan pemahaman yang baik terhadap data yang disajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.